Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Ibunda Dr. Haji Ira Suryani MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa mengingat beliau, kita dapat mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dengan judul makalah Terminologi Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Anggun Puspita sebagai pemateri pertama, langsung saja akan memaparkan hasil dari makalah kami. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Nah, sebelum kita beralih ke pengertian ilmu pendidikan dan Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi ilmu, pendidikan, dan Islam. Nah, berikut uraian tentang pengertian ilmu, yaitu yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan metode-metode tertentu. Kemudian ada Nur Ubiyati yang mengemukakan dengan pandangan yang hampir senada bahwa ilmu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan yang telah disusun secara sistematis, terklarifikasi menurut metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Selanjutnya ada Profesor Dr. Andus Harsoyo yang mengemukakan bahwa ilmu adalah hasil akumulasi pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang telah disistematiskan. Nah, berdasarkan dari ulasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan yang telah disusun secara sistematis, terstruktur, dan bersifat ilmiah yang dibuktikan dengan pengalaman empiris. Selanjutnya ada pengertian pendidikan yang diperoleh dari beberapa definisi tentang pendidikan. Di bawah ini yaitu yang pertama, pendidikan adalah proses upaya peningkatan nilai peradaban individu atau masyarakat dari suatu keadaan tertentu menuju pada keadaan yang lebih baik. Serta dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994, kata pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, kata pendidikan berasal dari kata dasar didik yang diartikan memelihara dan memberi latihan atau ajaran tuntunan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, dari beberapa definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menawarkan pengetahuannya kepada peserta didik dan menggali potensi peserta didik melalui proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu memuat pengajaran dan pelatihan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Ya, pengertian Islam.
Kata Islam berasal dari bahasa Arab dari kata salima yang memiliki arti selamat. Dari kata itulah terbentuk kata aslama yang berarti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Berikut beberapa uraian dalam pengertian Islam. Secara istilah, Islam adalah ajaran tentang kebenaran yang dimana menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan patuh atas hukum-hukumnya. Islam adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Oleh karena itu, manusia yang berpredikat muslim benar-benar menjadi penganut agama yang baik akan senantiasa mencari dan menggali pengetahuan yang berkaitan dengan tuntunan yang berdasarkan akidah Islamiyah. Maka manusia harus dididik melalui proses pendidikan Islam. Kehidupan kita sebagai umat Islam tidak terlepas dari aturan-aturan Islam yang dimana landasan dasar adalah Al-Quran dan Al-Hadis, dan kemudian setelahnya adalah ijtihad dari para ulama mujtahid. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam dengan konotasi istilah pertama tarbiyah, kedua taklim, dan ketiga takdim yang ada dalam Al-Quran. Pertama, tarbiyah. Menurut ahli bahasa, kata tarbiyah berasal dari kata A, raba yarbu, artinya yaitu berkembang. B, rabia yarba, yang bermakna nasya tara ra'a, artinya tumbuh. C, raba yarabu, yang berarti aslahahu tawalamarahu sasahu wakama alaihi warahu, yang berarti memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga dan memeliharanya atau mendidik. Kedua, taklim. Abdul Fattah Jalal mendefinisikan at-taklim sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga penyucian atau pembersihan manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri manusia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Ketiga, takdim. Takdim merupakan bentuk masdar dari kata ad-daba yu'addibu ta'diban, yang berarti mengajarkan sopan santun, sedangkan menurut istilah, takdib diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pengerti pekerja. Saya, Monica Feby Patricia Putri, akan melanjutkan materi dari Saudari Niken. Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia, atau dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia atau membuat manusia tahu bagaimana sebenarnya manusia itu. Melalui pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik berkembang kemampuannya, pengetahuannya, ataupun mentalnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia. Ada beberapa pengertian oleh para ahli mengenai makna dari pendidikan Islam, yaitu oleh Umar Muhammad. Ia mendefinisikan pendidikan Islam dengan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Yang kedua, oleh Muhammad Sa Ibrahim. Ia mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, oleh Muhammad Jafeda. Ia mengartikan pendidikan Islam dengan proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu proses transfer pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang adalah dalam bahasa Arab adalah tarbiyah, dengan kata kerja robba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim, dengan kata kerjanya allama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim.
Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robba atau mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau feeding kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan secara rohania. Juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian, pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andus Ahmad D. Marimbah, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang kedua, menurut Mustafa Al-Gulayaini, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan yang meresap dalam jiwanya, yang buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta kemanfaatan tanah air. Yang ketiga, dari perbedaan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan adanya titik persamaan secara ringkas yang dikemukakan sebagai berikut. Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.